Selain Anissa, ada 43 warga desa yang dihamili oleh Daru, termasuk para wanita yang telah memiliki suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel Sinau Peteng, channel pembelajaran kebiasaan, tradisi, dan perkelenian orang Jawa. Pada video kali ini saya akan melanjutkan sebuah cerita tentang asal-usul genderuwo. Di video sebelumnya telah diceritakan bahwa Daru telah bangkit dari kematiannya setelah sang ibu melakukan ritual dan puja saji di hutan angker selama 30 hari. Setelah Daru bangkit, maka Daru diajak pulang oleh sang ibu. Namun Daru masih merasakan sekujur badannya lemas sehingga Daru tidak mampu berjalan dan digendong oleh sang ibu. Sesampainya di rumah, ibu Daru merasa bahagia karena Daru hidup kembali. Hari-hari dilalui dengan bahagia, dengan senang. Aktivitas yang dilakukan ibunya Daru selalu diiringi dengan obrolan dan canda tawa bersama Daru. Namun warga desa tak satu pun yang bisa melihat sosok Daru, tidak tahu ibunya Daru sedang berbicara dengan siapa. Sehingganya warga desa menyatakan bahwa ibunya Daru telah gila karena selalu tertawa dan ngomong sendiri. Pada akhirnya, Daru yang dulu sempat mencintai dan mengagumi Anissa, setelah Daru bangkit dari kematian, rasa cinta pun masih tetap menggelora di dada. Pada suatu malam, Daru yang saat ini sudah menjadi bagian dari makhluk gaib, dia mendatangi rumah Anissa, namun tidak seperti dulu lagi harus mencongkel pintu. Kali ini Daru bisa menembus tembok. Jadi Daru masuk ke rumah Anissa dan memasuki kamar Anissa dengan menembus tembok. Di dalam kamar Anissa, Daru tergiur, terpesona dengan kecantikan Anissa. Sampai pada akhirnya Daru menyetubuhi tubuh Anissa. Kejadian ini dilakukan oleh Daru berkali-kali. Namun Anissa tetap tidak menyadari bahwa dia telah dinodai oleh Daru. Sampai pada akhirnya seisi rumah Anissa heboh, dihebohkan dengan kehamilan Anissa. Orang tua Anissa sempat marah kepada Anissa karena melihat putrinya hamil, sedangkan Anissa pun heran dan menyampaikan kepada orang tuanya bahwa selama ini
Anissa tidak pernah melakukan hubungan dengan laki-laki. Kehamilan Anissa disembunyikan oleh keluarga. Jadi karena malu, Anissa pun tidak pernah keluar rumah, tetap selalu ada di dalam rumah, sampai pada akhirnya Anissa merasakan bahwa dia akan segera melahirkan. Orang tua Anissa segera pergi untuk mendatangkan seorang dukun yang biasa menolong orang-orang desa ketika mau melahirkan. Proses persalinan pun dilakukan, namun keluarga Anissa bingung dan heran, termasuk sang dukun, karena yang keluar dari perut Anissa itu bukan seorang bayi, melainkan hanya sebuah ari-ari. Jadi bayinya tidak ada, namun yang keluar hanya ari-ari. Tanpa disadari oleh keluarga Anissa termasuk sang dukun, bahwa bayi yang telah dilahirkan oleh Anissa telah dibawa pergi oleh Daru dan dibawa ke hutan angker, diletakkan di bawah pohon besar di mana dulu ibunya Daru melakukan ritual, jasadnya Daru ditaruh di situ, dan bangkitnya Daru pun ya di pohon yang besar itu. Kejadian itu dilakukan berkali-kali oleh Daru karena Daru sudah bosan dengan Anissa, sehingganya Daru mencari wanita-wanita lain. Bahkan kadang Daru pun berwujud seperti suami para wanita yang dikagumi, yang disukai oleh Daru. Kejadian ini membuat heboh warga desa karena banyak sekali wanita yang hamil di desa tanpa adanya suami. Jadi bagaimana mereka bisa hamil, tidak ada satupun orang yang mengetahui. Sampai pada akhirnya beberapa warga desa melaporkan kejadian ini ke pihak istana, dan sang raja pun mengumpulkan para orang sakti, para dukun untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah yang terjadi di desa tempat Anissa tinggal. Maka terkumpullah 23 dukun sakti yang siap untuk berangkat ke desa untuk menyelidiki kejadian yang terjadi sehingga mengakibatkan 43 wanita hamil tanpa suami. Demikian video yang saya sampaikan. Simak dan ikuti kelanjutan video tentang asal-usul genderuwo. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.